Kalau kita bawa laptop untuk kerja di kafe, itu mah udah biasa. Tapi kalau bawa all-in-one PC untuk kerja di kafe, itu sih kayaknya belum biasa deh. Kita omongin desainnya dulu kali ya. Seperti all-in-one pada umumnya, HP Envy Move ini adalah sebuah layar besar berukuran 24 inch dengan bodi berwarna putih. Speakernya di bawah dengan surface dilapis kain satin, dan di atas ada webcam yang juga ada privacy shutternya. Di pembelian kita juga disertakan keyboard putih ala HP banget, tapi nggak disertakan dengan mouse, melainkan sebuah trackpad. Yang uniknya, all-in-one ini mempunyai storage di belakang untuk keyboard dan trackpadnya tadi, dan ada handle juga di bagian belakang ini buat ngebawa all-in-one-nya kemana-mana. Saat diangkat, kaki dari I/O ini akan otomatis slide ke dalam, dan saat ditaruhnya lagi, otomatis kakinya itu akan ngedeploy juga secara otomatis. Jujur ini adalah mekanisme yang praktis daripada kita harus ngebuka tutup kakinya itu sendiri. Dan karena bentuk kakinya itu tadi, maka monitornya juga hanya bisa ditilt mungkin sekitar 3-5 derajat aja. Nggak bisa terlalu luas karena limitasi portabilitas tadi. Berlanjut ke panel, layarnya ini seperti yang gue bilang di awal, berukuran 24 inch, panelnya IPS 1440p alias 2K, dengan color space yang luas dan refresh rate-nya itu 75 Hz. Gak lupa, layar ini juga touchscreen yang membuat I/O ini jadi sebuah tablet yang benar-benar besar. Dan karena ini basisnya adalah monitor, HP juga menyediakan color management yang bisa diakses dengan hold tombol yang ada di kanan bawah. Dan di sini tuh ada cukup banyak color profile yang bisa kita pilih. Buat nyala matikannya, power buttonnya itu ada di daerah kanan atas, sementara bagian bawahnya itu ada brightness settings dan input switch. Input switch? Yes, jadi selain sebagai sebuah all-in-one yang independen, benda ini juga bisa berubah menjadi monitor eksternal buat laptop ataupun mini PC sesuai dengan kebutuhan kalian. Engineering yang cerdas ya buat menambah-nambah use case skenario-nya dia. Oh iya, buat volume button dia ada di sebelah kiri bawah. Nah, kalau konektivitasnya ya di sebelah kanan hanya ada HDMI 1.4 dengan charging port, sementara di sebelah kiri ada USB 3.2 Gen 2 Type-C dan 3.2 Gen 1 Always On. Lumayan sedikit ya buat sebuah I/O, mungkin itu juga kenapa keyboard dan trackpadnya ini menggunakan Bluetooth dan bukan 2.4G. Untuk spesifikasinya, dia menggunakan Core i5 Raptor Lake Low Powered dengan 16GB RAM dan storage 1TB SSD PCIe Gen 3 X4 yang speednya so-so di 3000-an. Sebenarnya kita bisa ganti-ganti SSD-nya ini, namun karena form factor-nya baru dan bongkarnya pun juga kita nggak tahu sekrupnya di mana, jadi kita masih belum berani buat ngelihat daleman dari all-in-one ini. BTW, Envy Move ini sebenarnya punya 2 SKU, satu yang 8GB RAM dan 512GB SSD di 14,5 juta, dan yang review unit kita kali ini itu perbedaan harganya hanya 1 juta aja. Jadi menurut kita lebih worth it yang 16GB RAM dan 1TB SSD. Sebenarnya performa dari CPU all-in-one ini yang nggak terlalu kenceng-kenceng banget, namun buat menghandle teks-teks ringan seperti Office atau multimedia usage, ini masih capable lah. Kalau stabilnya sih sebenarnya angka Cinebench R15-nya itu ada di 800-an bukan di 1000-an. Kalau menjalankan Adobe Premiere Pro, kita masih bisa render video 4K 5 menit hanya 2 menitan aja. Blender pun sebenarnya juga masih bisa ngerender yang kayak BMW 27 gitu, tapi ya dengan waktu yang cukup lama. Kalau gaming, game-game ringan seperti Dota 2 dia bisa dimainin sampai 94 FPS atau CS2 di 41 FPS. Game-game yang agak berat seperti Star Rail ya masih bisa di 54 FPS, namun kalau Genshin ya terpaksa harus betah di 30 FPS aja. Suhu CPU-nya saat full load memang mentok bisa sampai 98 derajat Celcius, namun stabilnya hanya di sekitar 70-74 derajat Celcius aja. Masih oke lah buat pemakaian di jangka panjang. Mencoba pakai all-in-one seperti ini selama beberapa hari, jujur unik ya. Kalau dibawa-bawa ke cafe gitu kita suka diliatin ini bawa apa sih? Tapi juga sekalian kita bisa dapat sebuah layar besar yang juga portable. Kita jujur review barang ini agak lama karena bingung ini use case skenario-nya itu apa aja, tapi ya enak juga sih kalau dipikir-pikir kita bisa bawa layar gede ke ruang makan lah, atau ke dapur lah, atau bisa juga ke kamar mandi. Dan karena layarnya ini touchscreen, jadi tanpa keyboardnya pun juga masih bisa dipakai.
Speakernya buat ukuran segini tergolong oke banget, dia nggak bisa yang terlalu kenceng namun suaranya masih ada depth bass-nya gitu. Kalau buat baterainya dia hanya tahan sampai 4 jam pemakaian ringan aja, namun consider adapternya juga nggak terlalu besar, masih oke lah buat dibawa kemana-mana. Buat ngebawa all-in-one-nya, kita juga diberi sleeve buat ngebungkusnya, jadi saat dibawa itu lebih rapi, jadi seakan-akan kayak lagi nenteng tas aja gitu. Dan buat kualitas webcamnya, ini juga udah lumayan bagus, dia udah 3,7 megapiksel, alias ini udah 1440p camera. Terus kalau misalnya kita ngeliatin kualitasnya ini lumayan bagus ya, noise-nya nggak terlalu kelihatan, ada privacy shutter juga, cuma untuk mikrofonnya itu nggak disarankan untuk meeting di keramaian seperti ini. Jadi kalau misalnya mau call lebih baik di tempat sepi atau di tempat yang memang seperti kantor atau rumah aja. Untuk sebuah all-in-one PC yang bisa dibawa kemana-mana, kayaknya kita nggak bisa deh bandingin HP Envy Move dengan barang yang lain, karena ya IO PC yang portable dia doang. Paling IO PC yang bisa dibawa itu ya ROG Mothership, dan itu harganya 130 juta, jadi nggak apple to apple lah. Dan untuk harganya, dia itu ada di 15,5 juta untuk yang unit 16 GB RAM dan 512 GB SSD ini. Menurut gua kalau misalnya kita bandinginnya sama laptop gitu ya, dia hanya slightly lebih mahal sedikit. Dan ya kayaknya sih masih worth it aja ya, kalau toh kita dapat 24 inch gitu kan dengan 100% sRGB dan bisa jadi layar juga lagi. Jadi ya sebuah device multifungsi yang cukup useful juga, asalkan kita tahu use case skenario-nya. Jadi apakah kalian lebih prefer ini ketimbang laptop? Tulis di komen di bawah. Di sini gua Rizky, always stay safe and stay healthy.